Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dasar Pancasila, terus makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa. Republik Indonesia menghargai kemajemukan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun dan bersatu. Marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang, dan sekarang perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik. Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita di bidang pertanian, UMKM, nelayan, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi, dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Kita harus mencapai ketahanan pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan di dunia, saya kira ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Dibentuknya koperasi merah putih ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Dan antara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Dengan ini kita hendak memutus
mata rantai kemiskinan. Anak orang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Bersyukur sama pemerintahan Prabowo dengan adanya serap bulog langsung ke masyarakat bisa dirasakan hasilnya, bisa ngebantu masalah perekonomian. Buat Bapak Presiden Prabowo, terima kasih sudah buat sekolah rakyat karena ini buat orang-orang gak mampu. Bapak Prabowo berkah ya Pak ya, sehat terus. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin bantuan Bapak bisa bikin anak saya bisa mengejar mimpinya. Terima kasih Pak Prabowo, saya jadi bisa melanjutin sekolah saya lagi. Terima kasih lah untuk CKG, dari CKG ini saya bisa bangkit lagi untuk kembali ke saya punya pendidikan yang saya kasih tinggal selama ini. Senang banget karena dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Untuk Pak Presiden Prabowo, terima kasih banyak. Aku pastinya senang banget. Aku bakal bilang ke Bapak kalau aku berhasil seperti cita-cita aku. Jadi kita tidak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, pemimpin-pemimpin Indonesia mau dan bisa bekerja sama. Kita mau dan bisa kolaborasi. Kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin bekerja supaya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang usianya 70 tahun masih narik becak. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun. Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang. Baik, ini kita begitu luar biasa melihat program-program Pak Prabowo ya untuk mensejahterakan rakyat, rakyat yang sejahtera menuju Indonesia maju. Ini juga sama seperti semangatnya Ibu Sut ketika memberikan lagu, menciptakan lagu untuk tanah air. Itu yang bisa sumbangsi yang bisa diberikan oleh Ibu Sut. Mungkin Bu Karmanita sebagai cucunya bisa cerita sedikit tentang Ibu Sut ini, sosok yang seperti apa di mata keluarga. Sebetulnya karya Ibu Sut ada lebih dari 104 ya. Tapi karena tanah air itu yang booming the last 10 years kali ya. Jadi apalagi masuk ke bola dan sebagainya, jadi masuk ke dunia. Terus terang ADMS juga sudah berkeliling dunia membawa lagu itu dari orkestranya dia. Dan kita pun dapat royalti dari negara-negara yang memakai lagu dia. It was amazing. Jadi buat aku itu sebuah apa ya, kalau orang bertanya, kok kamu tenang aja urusan PSSI? Aku udah decide karena aku udah punya patokan kita membumi itu bukan hanya dengan dengan cari uang, because Mbah bikin lagu-lagu itu bukan untuk cari uang kan. Tapi kalau kita bicara iklan dan apa, 20 tahun lebih nih saya urus royalti Mbah, saya udah bisa bikin today udah hampir 25 lagu orchestrated, sebentar lagi di YouTube udah masuk official Ibu Sut. Royaltinya clear sejauh ini ya, Ibu Karmanita ya? Royalti selama ini kita dapatkan sampai kita bisa rekam
Nih lewat daya Ibu Cutnya Deviana Daucia, dia bantu saya untuk merekam semua partitur ulang dan sebagainya dari lagu-lagu Ibu Sut. Saya kira royalti so far kami di bawah Hak Cipta Indonesia selalu aman ya. Hak Cipta tuh sudah berdiri sejak tahun 1991. Ibu Sut meninggal 1994. Jadi sampai hari ini udah berapa puluh tahun. Baik. Kami aman, saya nggak tahu LKM berikut ya. Kalau kami di bawah Hak Cipta itu sangat damai sampai hari ini. Soalnya sekarang kan lagi sensitif dan riuh nih soal royalti. Kemarin ada suara burung, ada suara macam-macam ya. Sekarang LKM kita, saya sebagai dari bawah KCI, itu jujur nggak harus terbuka dong. Ini ada masuk dari sini, saya ini mau nggak sekian, mau nggak gini-gini. Belum hak ekonomi yang dipakai di mall, di pesawat, itu udah ada ekonominya ke kita. Yang penting yang ngurus KCI itu jujur sama kita. Dan so far saya udah bisa orchestrated berapa puluh lagu dan akan menuju ke 100 insya Allah semuanya. Baik, Bu Karmanita, lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sut ini kan selalu menjadi lagu resmi untuk timnas kita. Betul. Kemudian diminta royalti di situ. Enggak, yang minta royalti saya tegur, saya bilang sama KCI. Memang KCI ada salah misunderstanding sama aku gitu loh. Aku bilang enggak apa-apa, kalian harus menyatakan kayak itu karena memang ada ayatnya yang harus dikenai pajak royalti tadi karena PSSI menjual tiket dan itu ada berhubungan dengan hak ekonomi gitu kan. Tapi again sebagai penciptanya yang mempunyai hak sah atas ahli waris itu, saya bilang nggak usah deh KCI untuk yang PSSI. Oh oke, Bu. Jadi saya luruskan di sini KCI itu kurang mengerti yang saya maksud. Jadi sekarang KCI udah ngerti. Itu terserah Pak. Mau yang punya bilang, oh saya perlu, saya harus. Nah oke, tapi kalau saya bilang, enggak saya nggak mau deh kalau untuk PSSI for free aja. Because I'm proud to be there. Jadi ini for free hanya untuk PSSI? Yes, only PSSI. Gitu. Baik. Untuk nasionalisme ya, kita ingin tahu latar belakang karya dari sosok Ibu Sut ini, Ibu Karmanita. Bagaimana sampai karyanya begitu fenomenal. Puluhan tahun berlalu kita masih terngiang-ngiang. Dan dia tuh kan bukan hanya pencipta lagu, dia juga membuat batik dengan konsep Bung Karno ya, Terang Bulan. Itu dengan Princess Akihi itu udah tahun 60 dia udah bikin pameran sama Pak Karno. Dia pergi ke New York pameran kemana-mana. Jadi Ibu Sut tuh nasionalis itu udah nggak bisa dihitung lagi. Semua lagu yang diciptain itu bukan karena dia dengar atau dia apa. Karena dia alami sendiri. Kayak lagu Hujan, Tik-Tik bunyi hujan, rumahnya gentengnya bocor. Betulin sendiri ya kan. Dia lihat ada tukang beca, dia panggil beca. Dia menanam jagung, dia bikin lagu. Jadi kalau saya lihat lagu anak sekarang itu udah tidak terarah dari kesederhanaannya, ke apa adaannya, dan harus copy paste dari orang punya cerita gitu. Baik. You have to have your own story untuk bikin lagu gitu kan. Baik, jadi lagu yang diciptakan oleh Ibu Sut ini adalah sebetulnya kesehariannya ya? Kesehariannya dia, apapun yang dia bikin. Ada puncak gunung, kenapa dia punya villa di puncak gunung itu. Jadi semua yang dibikin sama dia sekian 100 lebih lagu itu karena apa yang dia jalanin hari ke harinya dia. Jadi Ibu Kereta Karmanita api ada cerita juga. Bahwa kita ke Bandung mau ke jalan-jalan kemana? Ke kereta api. Dia bikin lagu kereta api. itu Bu, tantangannya zaman sekarang tuh era digital, media sosial, banyak mungkin gangguan. Lirik-liriknya dewasa semua. Bagaimana peran Ibu sebagai sang cucu nih mengenalkan lagu-lagu ini kepada anak-anak yang masih Jangan TK, masih gitu. SD Bu? Mbah saya tuh kalau ada lomba cipta lagu anak nyanyi, di make up aja mbahku nggak suka loh. Kenapa anak mesti di make up? Dia kan anak kecil biar apa adanya gitu loh. Anak di bawah umur 10 sampai 18 tahun. Kenapa vokalnya mesti diolah-olah? Nanti udah rusak tuh pita suara pada saatnya. Baik. Jadi dia nggak suka, everything has to be natural. Makanya di sini saya kebetulan dapat anak yang namanya Adler ini. Baik. Waktu saya mau bikin Tanah Air di YouTube untuk Adler kita undang. Nah, Adler. Baik. Gabung yuk ke sini. Mungkin saya boleh. pilih anak kecil yang nyanyi. Kenapa? Karena orang dewasa udah banyak yang nyanyiin. Oh ini. Dan buat aku Adler ini luar biasa. Untuk ketemu dia ini saya hampir 6 bulan ya. Baik. Baru saya dapat dia. Karena saya pengen full orkestra yang bagus banget. Tapi yang nyanyi anak kecil yang masih miring-miring suaranya lucu. Bu Karmanita, Harus izin. begitu. Ini ada project 10 lagu yang 80% dinyanyikan oleh anak-anak, betul Bu? Semuanya anak-anak. Baik. Mungkin boleh sedikit diceritakan seperti apa sih project 10 lagu ini? Ya sekarang Bapak Prabowo mengutamakan anak kecil menjadi masa depan kita kan. Betul. Kenapa kita mesti repot sama yang udah dewasa? So give them a chance to be what they want to be. Lewat lagu, lewat musik itu adalah pendidikan yang paling tepat. Karena lagu Ibu Sut semua mendidik kan. Nggak ada yang berandai-andai gitu. Ini tanpa polesan sama sekali. Tanpa sama sekali. Apa adanya Adler. Aku kan bilang Adler ya gitu. Adler, boleh nanya nggak?
Adler berani nggak sih nyanyi di depan Pak Menteri? Berani nyanyi dong. di depan Coach Indra Syafri? Berani ya? Coachnya nih, coach. Berani Kasih tepuk tangan coach. Di depan pemirsa setia TV One juga berani ya? Oke, kayaknya kita harus dengarkan loh. Bagaimana suara Adler dapat umurnya berapa? Umur Adler sekarang? 6 tahun. Belajar nyanyi dari kapan? Udah lama belum? Udah lama lah ya? Iya. Pokoknya dari 2 tahun kali ya? Atau setahun? Ini murninya anak-anak ya. Betul Apa sekali. adanya kita dengarkan suara polos dari Yes. Adler ya Ibu. Dengan Karmanita. animasi yang udah saya Baik. Suara yang penuh lucu. ketulusan tentunya. Kita kasih dukungan, Baik. berikan tepuk tangan Boleh yang kasih tepuk tangan Ini untuk Adler. untuk 80 tahun Indonesia Merdeka. Baik. Spesial Adler. Silakan Adler. Silakan Adler.